Tiga aktor improvisasi harus menyamar ke dalam dunia kriminal di kota London yang sangat berbahaya. Dapatkah mereka mengatasi kekacauan yang mereka hadapi? Cerita diawali dengan aksi kejar-kejaran antar dua geng dan juga polisi. Aksi tembak-menembak pun tidak terelakkan. Sebuah helikopter melewati kantor salah satu aktor kita, yaitu Hook. Dia bekerja sebagai tim IT dan sepertinya dia tidak memiliki banyak teman di kantor itu. Dia ikut nimbrung dengan teman-temannya yang sedang ngobrol dan bercanda. Teman-temannya sedang bercanda dengan kata-kata kotor sesama temannya. Namun dia mempraktekkannya kepada bosnya. Alhasil dia kena teguran oleh bosnya. Sedangkan di tempat lain, aktor kedua kita bernama Marlon. Dia sedang sibuk untuk ikut casting sana-sini sebagai aktor profesional, namun selalu ditolak. Sesaat kemudian, ia mendapat telepon dan ditawari sebagai badut sales di suatu tempat. Mau tidak mau, dia mengambil job itu. Saat perjalanan pulang, Hook melihat sebuah klub komedi. Dia pun masuk ke dalamnya. Di sana ada tokoh utama kita yang bernama Cat. Dia adalah guru pembimbing klub komedi tersebut. Hook mengamati mereka yang sedang latihan. Marlon dan Hook disuruh mencoba untuk akting komedi oleh Cat. Menurut Cat, mereka berdua sangat berbakat dan Hook diminta untuk kembali lagi besok. Namun Hook sangat ceroboh karena beberapa barang di meja itu jatuh karena tersenggol. Cat mendapat kabar bahwa dua anak didiknya akan dikontrak oleh agen di salah satu acara TV, dan Cat sangat bahagia. Keesokan harinya, Cat sedang buru-buru karena ada janji dengan teman-temannya. Mereka sedang membahas tentang perjalanan bersama dengan biaya masing-masing orang mencapai $500. Cat pun terkejut mengingat dia tidak punya penghasilan seperti teman-temannya yang lain. Namun teman-temannya menganggap Cat memiliki uang banyak karena sudah bertahun-tahun menjadi seorang guru sebuah akademi miliknya sendiri. Di sini Cat pun hanya bisa diam saja. Di tempat lain, Marlon yang sudah sempat memakai kostum badut dibatalkan secara sepihak oleh orang yang memberi pekerjaan. Sedangkan Hook selalu dibodoh-bodohi oleh teman-temannya untuk mengerjakan pekerjaan kantor mereka. Malam harinya di klub komedi, Cat berkenalan dengan detektif Billings. Detektif itu sudah lama memantau Cat untuk memberikan sebuah job untuk dia. Job ini tidak bisa dilakukan oleh polisi karena gampang untuk diketahui. Detektif itu mengatakan ia butuh 3 orang untuk memata-matai peredaran produk rokok palsu dan murah di kota itu. Masing-masing orang akan mendapatkan 200 pound sterling. Merasa membutuhkan cuan, Cat pun menerima tawaran itu. Cat bertemu dengan 2 anak didiknya yang kemarin. Awalnya dia akan mengajak 2 orang ini untuk bergabung dengan job dia. Namun rupanya mereka mendapat agen yang berbeda. Dengan terpaksa, Cat harus mencari orang lain. Di sana hanya ada Hook yang sedikit cupu dan juga Marlon. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menerima job ini. Apalagi bayarannya lumayan sekitar 5 jutaan rupiah lah dengan hanya bekerja satu misi, yaitu transaksi rokok ilegal. Akhirnya mereka bertiga bertemu dengan detektif. Dijelaskan bahwa banyak peredaran rokok palsu dan murah di kota yang menyebabkan meningkatnya krisis kesehatan. Tugas mereka hanya mencari tahu tentang keterlibatan toko yang berada di ujung jalan. Setelah mendapat 1 pack, mereka harus segera pergi. Misi pun dimulai. Mereka harus akting dan sedikit improvisasi agar dapat menyelesaikan misi ini. Hook merasa sangat gugup dan ditenangkan oleh Cat. Listen, don't. Relax. Just follow my... Awalnya Marlon masuk terlebih dahulu, disusul Hook dan kemudian Cat.
Si penjual bertanya kepada Cat, mau beli apa? Cat pun menjawab, dia ingin membeli rokok. Cat ditawari rokok yang biasa, namun Marlon nyeletuk ingin rokok yang lebih terjangkau. Penjual pun menyodorkan rokok yang harganya murah. Namun Hook berimprovisasi dan meminta sesuatu yang lebih terjangkau lagi. Penjual pun curiga dan bertanya apakah kalian bersama? Apakah kalian polisi? Cat pun menjawab, ya kami bersama, tapi kami bukan polisi. Menanggapi keinginan Hook, penjual pun menawari mereka. Apakah mau sesuatu yang sedikit seru? Sedikit ganja misalnya? Marlon pun dengan sedikit nada marah berkata, apakah kami seperti orang yang teler? Penjual pun mengira mereka menginginkan transaksi yang lebih besar. Penjual pun menelpon seseorang ke dalam. Setelah selesai menelpon, penjual itu bilang jangan transaksi di toko. Penjual pun mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Rupanya, improvisasi yang mereka lakukan telah membawa mereka ke sesuatu yang lebih dalam. Mereka diarahkan ke suatu tempat yang sepertinya bandar narkoba. Mereka diasumsikan akan membeli barang dalam jumlah besar. Mereka pun masuk ke dalam dan bertemu dengan Fly, seorang ketua geng narkoba di wilayah itu. Fly pun nyeletuk, pembeli ya? Itu kok yang di tengah seperti akuntan. Cat menjelaskan bahwa dia adalah koneksinya di masyarakat. Di mata polisi, dia adalah pengedar. Dekat dengan para CEO perusahaan. Marlon nyeletuk namanya Squire. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah pengedar kelas kakap dan butuh suplai baru. Di sini mereka memakai nama palsu, Cat sebagai Bonnie dan Marlon sebagai Roach. Kemudian Fly memanggil Shosh untuk membawakan barangnya. Ternyata Shosh adalah orang yang mencuri barang dari geng Albania di awal adegan tadi. Mereka pun ditawari dengan harga $50.000 untuk 3 kg. Dan kemudian Fly pun bertanya, siapa yang akan mencobanya? Squire pun disuruh mencoba oleh Fly. Dengan ragu-ragu, Squire pun maju dan mencobanya. Squire berkata bahwa dia tak suka mencobanya dengan kunci. Dia pun diambilkan lebih banyak dengan kertas. Squire pun dengan ragu mencobanya. Roach nyeletuk, bagaimana kita tahu kalau sisanya bukan tepung? Di sini si Squire agak menyesalkan improvisasi si Roach. Untuk meyakinkan mereka, Fly pun mengambilkan porsi kedua. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, Fly memberikan porsi ketiga. Squire pun berkata, jelas ini bukan tepung. Tiba-tiba, geng Albania menerobos masuk dan langsung melabrak Fly. Geng Albania menuduh Fly telah mencuri barangnya. Mereka pun bertengkar dan hampir ribut. Namun di sini, Bonnie mencoba menengahi. Dia berkata bahwa barang itu adalah miliknya. 3 kg sudah ditawar dengan harga $50.000. Kalau kalian mau, ambillah dengan $80.000. Entah mengapa geng Albania ini setuju untuk membayar barang itu seharga $80.000. Setelah geng Albania itu pergi, mereka dan Fly tertawa bersama. Kesimpulannya, Bonnie berhasil menjual barang itu dengan keuntungan $30.000. Sepertinya Fly sangat menyukai hasil kerja mereka dan menawarkan untuk bekerja dengannya jika mereka mau. Akhirnya mereka bertiga keluar dari tempat itu dengan rasa deg-degan yang luar biasa. Kecuali Hook atau si Squire keluar dengan keadaan teler. Misi ini melebihi ekspektasi detektif. Detektif ingin mereka meneruskan misi ini untuk mengetahui transaksi Fly yang lebih besar. Namun Cat tidak ingin melanjutkan karena ini sangat beresiko. Detektif itu kemudian menegaskan, apakah kalian tidak ingin menjadi pusat perhatian media? Sekelompok komedian improvisasi berhasil membongkar jaringan narkoba terbesar di Inggris. Lihatlah kalian selama ini, kalian begitu direndahkan. Mendengar itu, mereka pun berubah pikiran untuk meneruskan misinya. Mereka akan tetap menyamar sebagai Bonnie, Squire, dan Roach. Keesokan harinya, mereka kembali datang ke markas Fly. Di dalam, Bonnie dan Roach menghampiri Fly, sedangkan Squire asik berkenalan dengan Shosh. Mereka diberikan pekerjaan oleh Fly untuk menagih hutang ke seseorang. Bonnie menelpon detektif bahwa mereka ada misi berbahaya. Apakah sebaiknya semua ini dibatalkan? Detektif Billings berkata, lakukan dan selesaikan pekerjaannya. Ambil kepercayaan dari Fly. Semakin beresiko, makin berharga. Kini pun mereka harus improvisasi sebagai anggota geng bandar narkoba. Mereka menerobos masuk rumah Sagar untuk menagih hutang.
Mereka pun menakut-nakuti Sagar seperti penagih hutang yang sangat profesional dan sangat brutal. The fuck? Hold him down. Take his dick out. Whoa, whoa, whoa. Sagar berniat melarikan diri, namun tiba-tiba dia tewas tertabrak mobil. Oh yeah. Mereka pun segera pergi dan mengambil uangnya. Mereka menelpon detektif dan minta untuk berhenti. Namun detektif tidak mau. Mereka harus melanjutkannya. Mereka harus mengambil hati Fly agar bisa masuk lebih dalam. Dua polisi datang memeriksa mayat Sagar. Ternyata Sagar adalah Iceman, pembunuh geng yang sudah buron selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah berani dengan Iceman selama ini. Polisi itu beranggapan bahwa yang menyebabkan Iceman tewas adalah psikopat yang lebih brutal. Penyidik melaporkan kepada polisi itu bahwa ada warga yang melihat 3 orang berdiri di atas jasad Iceman. Kini mereka bertiga pun menjadi buronan polisi. Dengan hasil kerja mereka, Fly pun kini percaya bahwa mereka bertiga sangat kompeten. Dan berhubung Fly sedang ulang tahun, mereka semua diajak untuk berpesta. Saat di pesta, Bonnie mengatakan kepada Roach dan Squire jangan sampai teler. Namun mereka bertiga kebablasan dan mereka semua mabuk-mabukan. Di jalan mereka bertemu dengan teman Cat. Fly heran mengapa memanggil Bonnie Cat. Cat menjawab itu hanya julukan semacam ketamin. Bonnie mengatakan mereka hanyalah bangkir-bangkir sialan. Di sini teman-teman Cat pun bingung dan terpaksa pergi karena diancam oleh Shosh. She told you nice. Di tempat makan, mereka merayakan ulang tahun Fly dan mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing. Tentu saja Bonnie, Roach, dan Squire bercerita kehidupan versi karangan bebas. Tak lama, Metcalf menghubungi Fly. Metcalf adalah bos Fly dan dia ingin bertemu serta berbicara dengan mereka semua. Metcalf adalah importir senjata, heroin, dan perdagangan manusia terbesar di Inggris. Sesampainya di sana, mereka pun masuk menemui Metcalf. Di sana, Metcalf berbicara bahwa dia sudah tahu kalau Shosh mencuri barang dari geng Albania. Dan dengan bantuan 3 orang bodoh ini, Fly menjual kembali kepada mereka. Geng Albania tahu karena mereka mengecek barang itu ke laboratorium. Selama ini, Metcalf dan geng Albania sudah berdamai. Bahkan geng Albania membeli dalam jumlah yang sangat besar. Namun semenjak kejadian yang disebabkan oleh mereka bertiga, geng Albania sudah tidak transaksi lagi dengan Metcalf. Dan geng Albania pun dendam kepada Fly. Sementara itu, Cat menelpon detektif dan mengatakan bahwa mereka minta diberhentikan karena kasusnya sudah sangat jauh dari awal. Detektif menolak dan beralasan bahwa mereka bekerja hanya 2 hari tapi sudah menyamai pencapaian polisi selama 2 tahun. Detektif tetap meminta untuk tetap menyamar dan dia berjanji untuk menyiapkan tim taktis untuk siap siaga. Dan mereka bertiga dengan terpaksa harus tetap menjalani penyamarannya. Di tempat lain, 2 polisi yang kemarin menyelidiki kasus Iceman sudah mengetahui tentang keterlibatan Bonnie, Roach, dan Squire melalui tangkapan CCTV. Mereka dicap sebagai pembunuh bayaran yang sangat brutal. Kembali ke tempat Fly ingin mereka melakukan transaksi narkoba dengan Keyless atas permintaan Metcalf yang ingin memiliki suplai baru. Mereka pun diantar oleh Shosh. Tak lama mereka pun sampai di tempat Keyless untuk bertransaksi narkoba. Namun Keyless curiga kalau mereka adalah polisi. Keyless hanya menawarkan peluru nitrogen dan tidak ada narkoba. Di sini, Roach salah improvisasi akting yang membuat Keyless terprovokasi. Sayangnya, Roach juga terprovokasi dengan mengeluarkan granat mainannya dan juga melemparkannya. Here's what I'm saying now. Okay, run. Mereka bertiga lari dan dikejar-kejar oleh geng Keyless, namun tidak dapat menemukan jalan keluar, selalu kembali ke titik semula. Ketika mereka sudah tersudut, detektif itu akhirnya datang dan melepaskan tembakan. Semua geng Keyless pun lari berhamburan. Detektif itu pun mencari di mana narkobanya. Ternyata tidak ada. Yang ada hanya sedikit uang dan juga peluru nitrogen.
Detektif itu marah-marah karena hanya transaksi kecil. Di sini Bonnie bingung dan merasa ada yang aneh. Electrical unit. Dan ternyata detektif itu hanya memanfaatkan mereka bertiga demi mendapatkan uang untuk modal pensiunnya. Detektif itu pun mengatakan jika kalian berhenti, kalian akan dipenjara karena kalian sudah dikenal sebagai anggota Fly. Namun tiba-tiba detektif itu ditembak oleh Shosh. Shosh beranggapan mereka bertiga telah ditangkap oleh polisi. Jasad detektif itu pun dibawa ke tempat Metcalf. Fucking cops. Hunting season. Metcalf mendapati alat komunikasi detektif itu yang masih terkunci. Dia beranggapan ada informan di dalam geng mereka. Dia berjanji akan menemukan informan itu. Sementara itu, Bonnie, Roach, dan Squire diperintahkan untuk mengeksekusi detektif itu dan mencuri mobil sebagai kendaraan mereka untuk menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Shosh. Stay calm. Tentu, ini sudah jauh dari kata acting improvisasi lagi. Ini sudah menjadi kenyataan yang harus mereka jalani. Roach pun dengan terpaksa harus melakukannya. Got you. 'Cause they... Cut your line. Tak berselang lama, teman Cat menelpon dan mengatakan bahwa orang tuanya akan menelpon polisi. Cat pun panik dan mengatakan jangan menelpon polisi, karena dia akan ke rumah temannya itu. She didn't waste police time. Dengan menyewa sepeda, mereka membawa jenazah detektif itu. Di jalan, mereka bertemu dengan dua polisi yang mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Mereka pun berpencar untuk membuyarkan fokus polisi. Akhirnya mereka lolos dari kejaran polisi dan sampai di rumah temannya Cat. Cat dan Marlon pun masuk ke rumah dengan misi mengambil kunci mobil temannya Cat. So I brought a friend. Sementara Hook menjaga kantong plastik dengan potongan mayat detektif itu di luar. God, I'm starving. Yeah, because Cat mengaku kepada temannya bahwa ia sedang kecanduan narkoba dan sedang menjalani terapi di psikiater. give me the keys to my freedom. Sedangkan di luar, pejalan kaki dengan anjingnya melewati Hook. Tentu saja anjing itu mengendus-ngendus kantong plastik itu. Hook mengatakan ini adalah daging sapi. Pejalan kaki itu pun bertanya apakah boleh minta sedikit untuk anjingnya. Hook pun menolak dengan alasan anggota keluarganya banyak, sehingga takut tidak cukup nantinya. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan kunci dan segera ke tempat yang sudah ditentukan oleh Shosh. Sesampainya di sana, mereka mengubur mayat itu dan membakar mobil curiannya. Cat pun sangat terkejut. Mereka bertiga diantar oleh Shosh pulang. Bonnie dan Roach diturunkan di tengah jalan, sedangkan Squire diajak Shosh ke apartemennya. Bonnie dan Roach segera ke tempat reparasi telepon detektif yang tewas untuk mengambil telepon tersebut. Sedangkan Squire asik-asik dengan Shosh di apartemennya. Bonnie pun masuk ke dalam untuk mencarinya, namun berkelahi dengan orang yang ada di dalam. Sedangkan Roach berbincang dengan penjaga di luar. Roach menyombongkan diri atas pencapaiannya di dunia kriminal. Namun tiba-tiba iklan pizza yang ia perankan lewat di TV yang ada di toko tersebut. Dan akhirnya penyamaran mereka pun ketahuan oleh anggota Metcalf. Mereka pun ditangkap dan diserahkan ke Metcalf. Fly ditugaskan oleh Metcalf untuk membunuh mereka bertiga. Mereka bertiga dibawa ke tempat sepi untuk dieksekusi. Di tempat eksekusi, Fly melepaskan tembakan 3 kali. Namun mereka merasa tidak tertembak. Fly pun mengatakan dia sudah cukup banyak membunuh orang dan dia tidak ingin membunuh orang lagi. Oleh karena itu, Fly menyuruh mereka bertiga untuk pergi sejauh mungkin dan jangan menampakkan diri lagi. Dalam pelarian, mereka tiba-tiba harus ditangkap polisi yang selama ini mencari-cari mereka. Polisi itu pun diberikan tepuk tangan karena dianggap telah menangkap gembong penjahat. Namun Cat menjelaskan bahwa mereka hanya komedian yang dijebak oleh detektif yang telah tewas. Setelah melihat beberapa bukti video, polisi itu pun percaya, namun dengan syarat mereka harus membantu untuk menangkap Metcalf. Cat pun punya ide kalau mereka bertiga harus menyamar menjadi polisi dengan atribut sungguhan.
Akhirnya babak baru pun dimulai. Mereka bertiga menghampiri Fly dan akting seolah-olah mereka polisi sungguhan. Mereka meminta Fly untuk membantu menyadap dan menangkap Metcalf saat mereka sedang transaksi dengan geng Albania. Dia akan diberi imbalan dan dibebaskan sebagai tersangka bila rencana ini berhasil. Fly pun menyetujuinya. Pengintaian pun akhirnya dilakukan. Fly harus mengkonfirmasi bahwa mereka sedang transaksi narkoba, sedangkan polisi akan merekamnya. Namun, belum mendapatkan konfirmasi mengenai transaksinya, geng Albania menuntut kepada Metcalf untuk menyerahkan Fly agar mereka bisa membunuhnya. Mendengar itu, Cat, Marlon, dan Hook pun berlari dan akting improvisasi untuk menyelamatkan Fly. Mereka bertindak seolah-olah polisi sungguhan dengan bermodalkan senjata palsu. If you never And I let me... don't want a repeat of the Dutch embassy. This is bullshit, man. Hook mengatakan untuk jangan macam-macam karena penembak jitu sedang siaga untuk menembak mereka. Setelah mereka menyerahkan Fly, Cat bertanya, "Berapa sih transaksi kalian?" "Paling cuman sedikit." Dengan kesal, Metcalf menjawab, "Apakah kamu amatir? Transaksi ini 500 kg untuk 10 juta pounds." Mendengar konfirmasi ini, para polisi pun mengerahkan unit taktisnya untuk menangkap Metcalf dan geng Albania. Sementara itu Marlon melemparkan kembang api sebagai pengalih perhatian agar mereka bisa kabur. Mereka pun berhasil kabur, namun tiba-tiba Fly ditembak oleh Metcalf dan Marlon ingin membalasnya. Namun di tangannya hanya pistol mainan. Metcalf pun terheran-heran. Ketika Metcalf hendak menembak mereka semua, Shosh menembak Metcalf terlebih dahulu. Beruntung Fly memakai rompi anti peluru sehingga dia tidak terluka. Mereka pun menyuruh Shosh untuk kabur karena hanya Fly yang memiliki kekebalan hukum. Fly heran dan bertanya, "Sebenarnya kalian siapa?" Mereka pun menjawab, mereka adalah komedian improvisasi. Sebelum bubaran, mereka masing-masing diberi uang segepok oleh Fly. Criminal organizations have been well and truly severed. But, like a hydra, Akhirnya mereka bertiga bisa kembali hidup normal. Hook menjalankan bisnis toko anggurnya, Marlon diterima menjadi aktor sungguhan, sedangkan Cat tetap sebagai pembimbing komedian improvisasi di klubnya. Dan mereka dikenal di masyarakat sebagai mitra kepolisian yang membantu menangkap gembong narkoba di negara mereka. Demikianlah alur cerita dari film yang berjudul Deep Cover. Jangan lupa subscribe untuk video review film selanjutnya. Dadah!